Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara virtual kali ini. Yang terhormat Bapak Aso Sudiarjo selaku dosen mata kuliah Bahasa Pemrograman dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Ajril Gipari, Sadam Putra Iman, dan saya sendiri Deden Ahmad Rosada, kemudian Alpian Bagas Prabaswara, yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu menghitung luas dan volume bangun ruang menggunakan C++. Nah, sedikit ulasan tentang bangun ruang. Jadi, bangun ruang adalah sebutan untuk bangunan yang berbentuk 3 dimensi. Di antaranya seperti balok. Nah, pengertian balok. Bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk 3 pasang persegi atau persegi panjang. Balok mempunyai 6 sisi dan 8 titik sudut dan juga 12 rusuk. Nah, sifat-sifat balok. 1. Sisi balok membentuk persegi panjang. Rusuk-rusuk yang sejajar mempunyai ukuran sama panjang. Dipastikan diagonal dalam bidang. Sisi-sisi saling hadap-hadapan, sama-sama memiliki ukuran panjang yang sama. Setiap diagonal ruang balok mempunyai ukuran sama panjang. Setiap bidang diagonal balok mempunyai bentuk persegi panjang. Nah, kemudian rumus balok. Rumus permukaan balok adalah 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah dalam kurung panjang kali tinggi ditambah panjang kali lebar dikali tinggi. Kemudian rumus diagonal ruang. Dalam kurung panjang pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Kemudian ada juga rumus keliling balok. Nah, rumus keliling balok ada 4 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Kemudian rumus volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setelah balok, yang kedua ada kubus. Langsung saja ke rumusnya. Rumus kubus, luas sisi kubus, sama dengan S pangkat 2. Kemudian rumus luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S pangkat 2. Rumus volume kubus, sisi kali sisi kali sisi. Rumus keliling kubus adalah 12 kali S. Lalu selanjutnya adalah bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi dengan titik-titik yang berjarak sama pada satu titik yang disebut dengan titik pusat bola, dan bola hanya mempunyai satu sisi. Sifat-sifat bola yang pertama adalah mempunyai satu buah sisi, yang kedua mempunyai satu buah titik pusat, yang ketiga tidak mempunyai titik sudut, yang keempat mempunyai jari-jari tak terhingga, dan semua sama panjang. Rumus volume bola adalah 4 kali V kali R pangkat 2 dengan keterangan V adalah volume. Lalu selanjutnya adalah limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan alas berbentuk segi dan sisi tegak yang berbentuk segitiga dan titik puncak yang saling berhimpit. Limas mempunyai satu sisi rusuk dan satu titik sudut. Sifat-sifat limas. 1. Mempunyai 5 sisi yang satu sisi berbentuk segi 4 merupakan alas dan 4 sisi lainnya berbentuk segitiga yang merupakan sisi tegak. 2. Mempunyai 8 buah rusuk. 3. Mempunyai 5 titik sudut yang 4 sudut berada di bagian alas dan 1 sudut berada di bagian atas merupakan titik puncak. Untuk limas rumusnya adalah Pi sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi prisma. Lalu selanjutnya adalah kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran, diselimuti dan mempunyai irisan
dari lingkaran. Langsung saja ke rumus. Rumus kerucut adalah rumus volume, yaitu 1/3 kali V kali R kali R kali T. Dan untuk rumus luasnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Dengan keterangan R sama dengan jari-jari, tinggi sama dengan T sama dengan tinggi, V sama dengan 22/7 atau 3,14. Masuk pada switch tab. Untuk program yang kami gunakan yaitu program switchcase. Switchcase merupakan materi yang membahas tentang struktur percabangan yang sama dengan penggunaan if else. Maksud dari struktur percabangan adalah memberikan suatu keputusan terhadap satu kondisi untuk mengeksekusi perintah. Lalu apa bedanya switchcase dengan if else? Switchcase statement digunakan pada kondisi untuk menyederhanakan penulisan. Biasanya switchcase digunakan pada struktur percabangan yang penulisan setiap kondisinya berupa satu digit number, yaitu integer, char, atau enum, dengan cara menemukan kesamaan data yang dicari oleh salah satu label case yang ada. Sedangkan if else digunakan jika ada beberapa kondisi. Langsung saja kita masuk pada program yang kita buat. Ya. Nah, di sini kita menggunakan preprocessor yaitu IOStream. IOStream ini merupakan preprocessor yang sangat dasar, yaitu untuk menggunakan fungsi chot dan chin, lalu menggunakan Conio.h dan Windows.h. Langsung saja kita masukkan integer pilihan, panjang, lebar, tinggi, sisi, rusuk, dan lain-lain untuk kita panggil kembali integer ini dalam rumus yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya hanya mengambil beberapa bangun ruang yang akan kita hitung volume dan luasnya, yaitu balok, kubus, 5 segi 4, kerucut, bola. Langsung saja ke bawah kita menggunakan program switchcase karena akan ada beberapa kasus yang dapat kita cari volume dan luasnya, yaitu 5 bangun ruang tadi, yaitu balok, kubus, 5 segi 4, kerucut, bola. Langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini ada programnya. Misalkan kita akan mencari rumus bola. Kita tekan 5, masukkan angka 5 karena bola berada pada urutan kelima. Kelima, enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan jari-jari. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh. Diketahui jari-jarinya adalah 30 dan ditanyakan adalah volume dengan penyelesaian pi sama dengan 4/3 dikali pi, yaitu 3/14 dikali jari-jari pangkat 3, yaitu 30. Langsung saja kita masukkan ke dalam program. Nah, sesuai dari contoh tadi, jari-jari yang diketahui adalah 30, lalu kita masukkan 30 dan akan muncul hasilnya, yaitu volume dari bola tersebut dengan jari-jari 30 yaitu 113.040 cm. Dan kita bandingkan dengan pada contoh yang tadi, yaitu jawaban dari volume dari bola yang diketahui jari-jari 30 cm adalah 113.040 cm pangkat 3. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Itulah program yang kami buat, yaitu untuk mencari volume dan luas beberapa bangun ruang. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.